Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai organisasi bisnis yang baik dan rasional. Pada bagian pertama ada budaya kerja organisasi. Budaya organisasi itu merupakan suatu sistem nilai yang dipegang dan dilakukan oleh anggota organisasi, sehingga hal yang demikian bisa membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem nilai tersebut dibangun oleh 7 karakteristik sebagai sari dari budaya organisasi. 7 karakteristik tersebut adalah 1. Inovasi dan pengambilan resiko. Tingkatan di mana para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil resiko. 2. Perhatian yang rinci. Suatu tingkatan di mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian kepada rincian. 3. Orientasi hasil, di mana tingkatan manajemen memusatkan perhatian pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil. 4. Orientasi pada manusia, suatu tingkatan di mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang anggota organisasi itu. 5. Orientasi tim, suatu tingkatan di mana kegiatan kerja diorganisir di sekitar tim-tim, bukannya individu-individu. 6. Keagresifan, suatu tingkatan di mana orang-orang itu memiliki sifat agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai saja. 7. Stabilitas, suatu tingkatan di mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo daripada pertumbuhan. Bagian kedua ada organisasi bisnis perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi bisnis dibagi ke dalam 7 bagian, yaitu yang dilihat dari segi hukum. 1. Perusahaan perseorangan. Bentuk perusahaan perseorangan adalah salah satu perusahaan yang dikelola sekaligus diawasi oleh seseorang. 2. Perseroan komanditer. Perseroan komanditer atau CV merupakan salah satu persekutuan maupun organisasi yang di dalamnya terdiri dari sejumlah orang. 3. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT merupakan salah satu badan usaha yang telah memiliki hak, kekayaan, dan juga kewajiban secara terpisah dari yang sudah mempunyai dan juga yang mempunyai. 4. Firma. Firma merupakan salah satu bentuk perkumpulan usaha yang juga di dalamnya terdiri dari sejumlah orang dengan menggunakan satu nama bersama. 5. Perusahaan negara. Perusahaan negara yakni organisasi yang ruang geraknya ada di bidang usaha, sedangkan semua modalnya yang menanggung adalah negara. 6. Perusahaan pemerintah lainnya. Perusahaan jawatan atau perjan, persero, perusahaan umum atau perum, dan juga perusahaan daerah atau PD merupakan perusahaan milik pemerintah lainnya. 7. Koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk dari bidang usaha yang ruang geraknya di bidang ekonomi. Bagian selanjutnya ada manajer sebagai pemimpin organisasi bisnis. Sebenarnya tugas manajer ini memiliki beberapa fungsi yang cukup penting, terutama dalam sebuah perusahaan dan suatu pelaksanaan proyek. Pada dasarnya tugas manajer memiliki beberapa fungsi berikut ini. 1. Fungsi perencanaan. 2. Fungsi pengorganisasian. 3. Fungsi pelaksana kerja. 4. Fungsi pengawasan. Selanjutnya ada kewajiban karyawan terhadap perusahaan. 1. Ada kewajiban ketaatan. Karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan, namun tidak berarti bahwa karyawan harus menaati semua perintah yang diberikan oleh atasannya. 2. Kewajiban konfidensialitas. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial dari area itu rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. 3. Kewajiban loyalitas. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. 4. Melaporkan kesalahan perusahaan. Selanjutnya ada kewajiban perusahaan terhadap karyawan. 1. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi. 2. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan